Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marlia SPDI dengan NIM 25406061440. Asal LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi akhlak masmumah, yaitu menghindari minuman keras di kelas 11 SMKN 1 Gadingrejo. Asal instasi saya dari SMKN 1 Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan ini masih diberikan nikmat sehat ya, sehingga bisa sekolah, bisa belajar bareng sama Ibu lagi hari ini. Oke Ibu, lihat dulu. Oke, kelasnya sudah bersih, berarti kita sudah siap melakukan pembelajaran pada hari ini, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Oke, ketua kelasnya tolong disiapin dulu, kita doa bareng-bareng dulu ya. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Alika Hoirunisa, Anang Maulana, Anissa Farah Fadila, Syafa Mailida, Viola, oke, Wulandari. Oke, alhamdulillah nihil hari ini. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, kita ini sekarang mau menyanyikan lagu ya, lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Kita akan Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum melanjutkan materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Bukti beriman. Ada berapa bukti beriman? 4. Apa saja? Menjaga lisan, terus mensyukuri nikmat, terus menutupi aib orang lain, terus satunya lagi menepati janji. Sudah paham semua kan? Sudah, oke, alhamdulillah sudah paham. Kalau sudah paham, kita akan ke tujuan pembelajaran ya.
tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian minuman keras menurut Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif minuman keras bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi keseluruhan ya, sampai lingkungan masyarakat. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap menolak ajakan mengkonsumsi minuman keras. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Terus Ibu mau ngasih pertanyaan nih. Pertanyaannya nanti kalian jawab aja apa yang kalian ketahui saja. Belum buka materi kan hari ini? Oke, pertanyaannya, mengapa Islam melarang minuman keras? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan coba. Oke, Emilia. Minuman keras dilarang di Islam karena haram. Haram hukumnya. Jadi yang namanya minuman keras itu sudah pasti haram. Terus apa dampak buruk minuman keras bagi kita? Oke, Anissa. Merusak organ tubuh. Ada yang tahu lainnya selain merusak organ tubuh apa saja? Apa kira-kira? Minuman keras. Oke, Aurel. Kesehatannya terganggu. Kesehatannya terganggu. Siapa tadi? Alika. Merusak mental juga ya. Jadi banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan ya. Ini Ibu akan kasih video ya sebelum mulai ke materi, sebelum melanjutkan ke sini, Ibu akan kasih video pembelajaran ya. Nanti kita tonton bersama. Ini bahaya alkohol bagi tubuh. Oke. Kita tonton bareng-bareng ya. Sebelum dilanjut, silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Efek alkohol terhadap kesehatan fisik masih seringkali dianggap remeh. Padahal, meminumnya dapat berakibat buruk hingga fatal bagi tubuh. Alkohol dapat memporak-porandakan hormon dalam tubuh dan berdampak pada sistem reproduksi Anda. Pria lebih mungkin untuk mengalami masalah pada ereksi, penurunan jumlah sperma, dan masalah reproduksi lainnya. Sementara, wanita yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan berpotensi untuk mengalami gangguan siklus menstruasi dan kesulitan untuk hamil. Nah, itulah pembahasan mengenai efek alkohol bagi tubuh. Oke, itu bahaya alkohol bagi tubuh ya. Kita akan lanjut ke materinya biar lebih jelas ya. Oke, hari ini kita belajar akhlak mazmumah. Tapi akhlaknya ini, akhlak mazmumah itu akhlak apa? Tercela. Akhlak mazmumah itu akhlak tercela. Jadi harus kita hindari. Salah satunya hari ini kita akan belajar menghindari minuman keras atau bisa disebut dengan miras, bahasa gaulnya miras gitu ya. Oh, miras itu apa miras? Oh, minuman keras ya enggak? Oke, pengertiannya, minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dengan kadar tertentu yang dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran serta mempengaruhi cara berpikir dan perilaku seseorang. Untuk ini ada yang mau ditanyakan enggak sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Udah paham? Yang Ibu jelasin paham? Oke, alhamdulillah paham. Oke, ini cara menghindarinya. Dalam kehidupan sehari-hari kan nggak mungkin kayaknya kalau nggak terjadi. Bisa aja terjadi di lingkungan kita ya. Nyobain yuk. Miras itu di sana tempat Mbak Asih itu ada jualan tuak tahu. Coba-coba lah, tapi nanti kan ketagihan. Ini cara menghindarinya ya. Yang pertama, memperkuat iman dengan membaca Al-Quran dan mengingat larangan Allah. Terkait dengan materi tadi, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak ada. Kalau nggak ada Ibu yang nanya nggak apa-apa ini kayaknya. Apa yang kalian dapat coba dikasih tahu ke Ibu, ayo. Apa yang kalian dapat dari yang Ibu sampaikan tadi? Ada videonya, ada materinya,
Apa Alika? Apa yang kamu dapat lah, bukan kesimpulan sih, apa yang kamu dapat pas ibu kasih video, ibu kasih apa ya materi dari ibu sendiri tadi dijelasin. Jadi intinya kita nggak boleh menikmati minuman keras dulu. Iya. Dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Kalau mungkin nggak ada dampak positifnya. Nggak ada sama sekali. Oke, tepuk tangan untuk Alika. Jadi memang dari kesimpulannya ketika kita ngomongin minuman keras itu lebih banyak dampak negatifnya. Dampak positifnya itu nggak ada sama sekali, nol. Karena apa? Karena haram. Jadi harus dijauhi. Oke, kita ini dulu ya. Ice breaking dulu biar nggak tegang-tegang banget, biar fokus lagi. Oke, bentar ya. Bu siapin dulu ice breakingnya. Kita akan ice breaking, boleh berdiri sambil berdiri ya. Kita ngikutin ya, kita ice breaking bareng-bareng ya. Biar tambah semangat. Oke, sudah kembali fokus. Oke, senang? Udah fokus lagi? Sudah fokusnya bertambah ya kayaknya ya. Tadi masih fokus, ini bertambah. Ini kan kita sering kelompokkan ya. Ini kalian sudah duduk per kelompok juga sudah ya. Sepertinya ya sudah ya. Udah, oke. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini kelompokkan, nanti kalian kalau sudah selesai, nanti maju presentasi. Ini kelompok 1, ini nanti tulis jawabannya di sini ya. Ini kelompok 2. Terima kasih Bu. Iya. Ini kelompok 3, ini nulis jawabannya nanti di sini ya Mbak ya. Ini kelompok 4. Dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Ini boleh buka HP untuk referensi, boleh buka buku cetak, boleh yang lainnya. Kalian saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Nyari dulu jawaban sendiri-sendiri nggak apa-apa, nanti digabungkan dengan teman-teman lainnya, oke? Oke. Ini ada hari, tanggal. Ini nulisnya di sini ya? Iya. Iya, ditulis langsung di sini nggak apa-apa. Kalau untuk jawabannya di sini kan? Iya, nggak apa-apa di situ. Nanti kan dijadikan satu. Ditulis nama kelompoknya siapa saja. Hari Rabu, hari ini. Sambil dikerjakan, boleh buka referensi Bu, boleh buka HP silakan, boleh buku cetak silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja ya. Iya. Jelek punya namanya. Aku yang gede ya Bunga. Bagus ya saya. Ini namanya langsung di sini Bu. Iya, namanya langsung di situ. Nggak usah. Tulis aja kelompok. Kelompoknya aja berapa, kelompok 4 gitu. Terus nanti tinggal jawabannya aja seperti apa. Nyari sendiri-sendiri terus nanti digabungin jadi satu, disatuin jawaban mana sih kira-kira yang paling bagus. Iya, buka HP nggak apa-apa, referensi. Iya, ada 3. Ini nih soalnya itu ada tulisan soal ya. Itu kan ada tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan biar lengkap. Untuk soalnya satu kelompok hanya 3 soal ya, 3 soal esai.
Untuk mengukur sejauh mana sih yang kalian pahami tadi? Soal jawabannya. Jadi nanti presentasi dibacakan soal jawaban gitu ya. Oke. Nanti kalau ada kelompok yang lainnya nggak jelas, silakan ditanyakan kepada misalnya kelompok 1, tanya ke kelompok 1 dan seterusnya. Nggak usah, langsung jawabannya aja, kelamaan. Itu kan nanti dibawa ke depan. Iyalah. Ya nggak apa-apa, namanya dalam kelompok kan ada perbedaan pendapat, itu ya wajar. Oke, kalau mau tanya silakan tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau kurang jelas, barangkali Bu soalnya yang mana sih gitu kan? Maksudnya apa sih Bu dari soalnya Bu gitu? Tanya aja nggak apa-apa. Oke. Aman, alhamdulillah aman. Iya, gantian nulis ya nggak apa-apa juga. Namanya kan satu kelompok, harus saling bekerja, saling membantu. Jadi dialognya singkat aja, satu aja nggak apa-apa. Iya, satu aja nggak apa-apa. Contoh dialog singkat ini, jangan dialog yang panjang, nanti nggak selesai buat presentasi kelompok ini. Kelompok 2, 3, 4 sudah selesai ya. Tinggal kelompok 1, berarti tungguin sebentar ya. Oke. Dipersiapkan dulu, habis ini sudah langsung. Sudah dipersiapkan siapa moderatornya dan siapa yang akan mempresentasikan? Oke, habis ini kalau sudah siap kelompok 1 langsung maju presentasi. Untuk teman-teman yang ada di belakang, nanti ketika ada temannya yang presentasi di depan, temannya memperhatikan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, silakan ditanyakan. Kalau sudah siap kelompok 1 langsung maju aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai minuman keras menurut Islam yang akan dibacakan oleh Viola. Soal pertama, apa pengertian dari minuman keras menurut Islam? Minuman keras dalam Islam ini disebut khamar, adalah segala jenis minuman atau zat yang memabukkan, yaitu menyebabkan hilangnya kontrol akal atau membuat orang mabuk. Jadi bukan hanya wine atau arak, tetapi semua bahan yang bisa dikonsumsi menyebabkan keadaan mabuk. Maksudnya, Sekian presentasi kami hari ini. Ada apa yang ditanyakan? Oke, kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya kepada kelompok 1. Kalau ada yang belum jelas barangkali yang disampaikan oleh kelompok 1, boleh bertanya ya. Ya, berdiri silakan bertanya kepada kelompok 1. perkenalkan, saya Resubuana dari kelompok 2 izin bertanya, adakah ayat apa yang melarang minuman keras selain surat Al-Maidah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Resubuana. Oke. Surat yang selain surat Al-Maidah ayat 90, ada surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu pada keduanya kaum Yahudi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak ada, cukup jelas ya, cukup jelas untuk kelompok 1. Oke, silakan ditutup kalau tidak ada lagi pertanyaan. Jika tidak ada lagi pertanyaan, kami tutup. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Sinta. Alhamdulillah, keempat kelompok sudah maju. Ini pertanyaannya tadi memang Ibu buat sengaja berbeda-beda, biar presentasinya itu juga bagus ya. Jadi Ibu buat secara berdiferensiasi. Tadi ada beberapa yang ditanyakan, tapi Alhamdulillah bisa menjawab. Ada yang nggak bisa menjawab, langsung Ibu kasih tanggapan ya, biar langsung gitu tadi, biar nggak lupa. Kira-kira dari semua yang tadi udah teman-teman, bahkan kalian memang maju sendiri ya, udah maju sekelompok-sekelompok, adakah yang mau ditanyakan? Kalau Ibu sih kayaknya Ibu rasa sudah pada paham semua bahwa yang namanya homer, minuman keras yang mengandung alkohol itu haram, harus dijauhi. Banyak dampak negatifnya baik di secara individu, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ya enggak? Tadi ada juga yang menambahkan dalil tadi Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 219 itu luar biasa ya. Ini tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 menurut Ibu juga sudah bagus ya untuk penyelesaian masalahnya ketika presentasi di depan ya. Alhamdulillah sudah bagus, sudah terbiasa presentasi ya, alhamdulillah. Jadi sudah tertata, jadi bagus gitu, penyelesaiannya pun bisa. Tadi ada beberapa kelompok yang cuman kayak ragu-ragu aja mau menyampaikan, sebenarnya sampaikan aja, salah nggak apa-apa ya. Ketika kita salah ya nggak masalah. Nah, ini untuk mengukur sejauh mana kita paham secara individu. Ini Ibu maaf, ini belum Ibu kasih nilai ya, tak kasih nilai sebentar ya sebelum melanjutkan ya. Ibu kasih nilai sebentar aja. Oke, ini sudah tak nilai. Tapi ini Ibu mau melanjutkan karena pengen tahu dengan yang kita pelajarin hari ini tuh kemampuan secara individunya seperti apa atau tahap apa gitu, sudah maksud semua belum sih kira-kira yang Ibu jelasin udah bisa belum gitu. Jadi Ibu kasih soal post test ini dikerjakan secara mandiri. Dicoret aja kan di sini ada nama, tulis nama kelas, terus nanti dicoret aja, milih A, contreng A ya. Iya, nanti langsung dikumpul aja sama Ibu. Ini satu-satu dikasih nama sama kelas apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting diisi, yang nggak boleh itu yang nggak diisi. Kalau pakai pensil nggak apa-apa kalau nggak bawa pulpen. Kalau bawa pulpen silakan mending pakai pulpennya ya, biar jelas. Karena kalau pakai pensil kadang nanti kurang jelas. 1, 2, 3, 4, 5 ya, pas ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti langsung dikumpulkan. Nanti perwakilan yang duduk di mejanya mengumpulkan ke depan. Oke, Ibu. Oke, sudah semua? Sudah. Mana ada yang belum? Sudah. Oke, sudah selesai semuanya. Untuk soal post testnya ya. Ini ini Ibu ada soal atau refleksi pada pembelajaran kali ini, akan melakukan refleksi. Ini yang Ibu mau tanyakan, apa yang kalian pelajari hari ini? Cara menghindari minuman keras. Apa hikmah yang kalian dapatkan dari mempelajari materi ini hari ini? Hikmahnya apa ya? Apa sih yang kalian dapatkan? Tahu bahwa minuman keras itu ternyata berbahaya, yang sebelumnya mungkin ada yang belum tahu. Terus ada lagi nggak hikmahnya? Tahu bahwa banyak dampak negatif dari minuman keras itu. Terus ada lagi nggak? Tahu cara menghindarinya. Oh, ternyata kalau kita harus menghindari tuh harus kayak gini ya nggak? Iya. Terus ada lagi nggak? Tahu surat-surat yang mengandung tentang
Oh iya, kalau terutama ya dalam agama kita, terutama ini pelajaran PAI ya. Sebenarnya mau pelajaran PAI, mau pelajaran apa, kalau ngomongin minuman keras itu udah tahu pasti buruk untuk kesehatan. Tapi ketika kita berbicara tentang PAI, ada dalil-dalilnya, bukan hanya di dalam Al-Quran, tetapi ada di hadis juga, ya enggak? Iya, berarti kan hari ini kita itu mendapatkan banyak hikmah yang didapat dari kita mempelajari cara menghindari minuman keras itu tadi ya. Ya, oke. Terus di sini jadi pembelajaran pada kali ini kesimpulannya bahwa menghindari minuman keras adalah kewajiban setiap muslim. Selain menjaga apa ini? Menjaga diri dari bahaya fisik dan sosial, menjauhi homer, ya kan? Bentuk ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, kita akan memperoleh keselamatan. Iya, ketika kita sudah tahu cara menghindarinya, insya Allah kita selain selamat di dunia, insya Allah di akhirat pun kita akan selamat. Karena kita menjauhi yang namanya homer itu tadi, ya enggak? Ya, oke. Terus ini tadi dari hasil apa? Materi hari ini. Kita dulu. Kita besok ini akan belajar materi, nanti dulu Ibu cek dulu ya. Oke, kan hari ini kita belajar cara menghindari minuman keras. Nanti besok minggu depan kita akan belajar, ini masih tentang akhlak masmumah atau akhlak tercela ya. Kita akan belajar cara menghindari narkoba itu untuk minggu depan. Oh Ibu, lebih menarik lagi ya enggak? Yang dari minuman keras ke narkoba. Kita akan belajar narkoba untuk minggu depan ya. Terus tadi dari beberapa kelompok tadi ada kelompok yang sudah presentasi, sudah Ibu kasih nilai. Ibu agak bingung ngasih nilainya karena menurut Ibu ini sudah bagus semua ya untuk presentasinya, tapi tadi Ibu paling suka dengan jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kalau untuk kelompok lain juga menurut Ibu sudah bagus. Sebenarnya sudah bagus, jadi kita kasih aplaus untuk kita semua ya. Iya, sudah bagus. Kalau masalah presentasi jangan ditanyakan. Kalau untuk kelas 11 di KV 2 kayaknya memang Ibu luar biasa lah ya, alhamdulillah ya. Luar biasa pokoknya. Terus Ibu ini ada sedikit kata-kata motivasi. Ya, jauhi miras, dekati Allah, karena ketenangan sejati tak pernah lahir dari botol, tapi lahir dari hati yang bersih. Oke, ini sudah selesai. Oke. Sebelum Ibu tutup ya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya habis ini mempersiapkan teman-temannya. Kita akan berdoa sebelum pulang ke rumah masing-masing. Nanti di jalan hati-hati ya, jangan kebut-kebut. Kita berdoa seperti biasa, bersuara ya. Oke, siapkan ketua kelasnya. Untuk menghadiri mata pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apabila Ibu sebagai guru dalam menjelaskan, menyampaikan sesuatu ada salah kata,
Ibu minta maaf ya kepada Allah, Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.